Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi terbaru terkait perkembangan pelaksanaan di ujian seleksi P3K Guru di tahap yang ketiga. Apakah benar ditiadakan ataukah tidak? Nah, di sini ada jawaban langsung dari admin GTK Kemendikbudristek. Jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, admin ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pelaksanaan ujian di seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Nah, ini dia teman-teman, jawaban langsung dari admin GTK Kemendikbudristek. Nah, kita lihat di sini. Seleksi P3K Guru tahap 3 dilaksanakan bulan berapa? Kemudian dijawab oleh admin GTK Kemendikbudristek. Selamat sore, Bapak Ibu. Selamat datang di layanan Kemendikbud dengan Edi. Perihal ujian seleksi tahap 3 saat ini belum ada informasi lebih lanjut. Kami sarankan untuk informasi terbaru silahkan memantau website resmi guru p3k.kemendikbud.go.id. Nah, jadi berdasarkan jawaban pertama dari admin GTK Kemendikbudristek, ini masih belum ada informasi lebih lanjut ya teman. Jadi belum bisa menentukan apakah ditiadakan atau tidak. Kemudian di sini bertanya lagi, apakah isu tahap 3 ditiadakan itu benar atau tidak? Nah, kemudian dijawab kembali oleh admin GTK Kemendikbudristek, saat ini belum ada informasi resmi. Kami sarankan untuk informasi terbaru silahkan memantau website resmi guru p3k.kemendikbud.go.id. Nah, jadi masih belum ada info resmi ya teman. Ini adalah jawaban kedua dari admin GTK Kemendikbudristek. Jadi masih belum ada info resmi apakah ditiadakan ataukah tidak. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya admin bertanya lagi. Jika tidak lolos nilai ambang batas tahap 2, apakah ikut tes lagi tahap 3? Nah, di sini admin sebenarnya memancing ya teman. Memancing untuk admin GTK Kemendikbudristek memberikan jawaban apakah tahap 3 ini ada atau tidak. Nah, jadi seperti itu. Kemudian jawaban dari admin GTK Kemendikbudristek yaitu selamat siang, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan yoga. Silahkan mengikuti seleksi di periode berikutnya. Nah, jadi ini ada indikasi seleksi P3K ini akan tetap dilaksanakan. Jadi seperti itu. Ini jawaban dari admin GTK Kemendikbudristek, yaitu seleksi di periode berikutnya. Kami sarankan memantau secara berkala melalui website di guru p3k.kemendikbud.go.id. Nah, jadi untuk isu seleksi P3K tahap 3 ini ditiadakan, ini masih belum ada info resmi, teman. Masih belum ada info resmi dari Kemendikbud. Dan jawaban dari admin GTK Kemendikbudristek ini mengindikasikan bahwa seleksi P3K tahap ketiga ini akan tetap dilaksanakan, yaitu di tahun berikutnya, yaitu di tahun 2022. Nah, jadi jawaban dari admin GTK Kemendikbudristek ini sesuai dengan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, yaitu paragraf 12 terkait seleksi P3K tahap yang ketiga. Nah, untuk ujian seleksi P3K tahap yang ketiga, ini sudah terbuka untuk umum ya teman. Sudah terbuka untuk umum, jadi semua peserta ini bisa melamar di mana saja, asalkan masih ada formasinya. Jadi seperti itu. Jadi di tahap ketiga tidak ada lagi aturan seperti di tahap kedua, dan tidak ada aturan seperti di tahap yang pertama. Jadi tahap ketiga ini sudah bebas. Dan pelamar ini juga diberi kesempatan ya teman. Diberi kesempatan untuk memilih nilai terbaik antara seleksi kompetensi 1, antara seleksi kompetensi 2, atau seleksi kompetensi 3. Nah, jadi dipilih nilai yang terbaik. Kemudian ayat yang ketiga, nilai seleksi kompetensi 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A hanya digunakan jika. Nah, jadi ini syaratnya sama teman, sama dengan di seleksi P3K tahap kedua, yaitu memenuhi nilai ambang batas. Dan yang kedua yaitu memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi P3K tahap yang pertama. Jadi ini jika ingin digunakan nilai di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Jadi tahap pertama ini harus sama dengan di ujian seleksi P3K tahap yang ketiga. Jadi seperti itu. Kemudian di ayat yang keempat ini untuk nilai seleksi kompetensi tahap yang kedua, yaitu syaratnya sama teman, yaitu memenuhi nilai ambang batas. Dan pada seleksi kompetensi tahap 3 ini pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi tahap yang kedua.
Nah, jadi ini jika ingin digunakan nilai di seleksi P3K tahap yang kedua di tahap yang ketiga, maka teman-teman harus memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan di seleksi P3K tahap yang ketiga. Yaitu jika tahap 2 memilih jabatan guru kelas SD, maka di tahap ketiga, teman-teman juga harus memilih jabatan guru kelas SD. Jadi seperti itu. Kemudian ayat yang kelima, nilai seleksi kompetensi tahap 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C hanya dapat digunakan jika memenuhi nilai ambang batas. Nah, jadi syaratnya ini memenuhi nilai ambang batas. Jadi jika tidak memenuhi nilai ambang batas, maka tidak bisa digunakan. Jadi seperti itu. Kemudian ayat yang keenam, dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada. Nah, jadi ini penentuan ya teman, penentuan kelulusan akhir yaitu sama dengan di ujian seleksi P3K tahap pertama, tahap kedua, dan tahap yang ketiga. Yaitu jika nilai sama maka ditentukan dari nilai kompetensi teknis yang tertinggi, kemudian ditentukan dari nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan jika masih sama lagi, ini ditentukan dari nilai wawancara, dan jika masih sama lagi maka ditentukan dari usia yang paling tinggi. Nah, jadi seperti itu untuk penentuan jika nilai akhirnya sama. Kemudian ayat yang ketujuh, dalam hal kebutuhan P3K belum terpenuhi, kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3 dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi ini dia teman, ini dia yang tidak sama aturannya dengan di ujian seleksi P3K tahap pertama dan tahap yang kedua. Yang mana di tahap yang ketiga ini ada optimalisasi pengisian formasi kosong. Nah, jadi ini teman-teman, syaratnya yang pertama yaitu memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Dan yang kedua, jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi tahap 3. Nah, jadi ini bentuk satuan dan jabatan ini sama, teman. Sama dengan sekolah yang akan kita isi nantinya. Kemudian yang C, bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Nah, jadi masih dalam satu daerah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Nah, ini dia teman-teman, alur tahapan seleksi P3K guru, yaitu ada tes tahap pertama, ada tahap kedua, dan ada tahap ketiga. Nah, jadi ini sesuai aturan awal, ada tahap yang ketiga, teman. Ada tahap yang ketiga, yang mana peserta memilih kembali formasi yang masih belum terisi sesuai dengan sirdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Kemudian diambil nilai tertinggi antara PG1, PG2, dan PG3. Dan apabila setelah seleksi P3K tahap ketiga ini masih ada formasi yang belum terpenuhi, maka nantinya akan dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Nah, kita lihat di sini. Setelah tes ketiga, formasi yang masih belum terisi dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan Kemendikbud. Nah, jadi seperti itu teman untuk ketentuan di ujian seleksi P3K tahap yang ketiga. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.